Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala penyakit, terutama COVID-19 yang tengah menjadi perhatian selama ini. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan Al-Fatihah, yang dengan itu semoga Allah memberikan barokah dan ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran kali ini. Biridha'illah wa bisyafaati Rasulillah wa likulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada Rasul Allah. Rasul diperintah oleh Allah kepada umat manusia untuk menyampaikan misi dakwah berupa misi ketauhidan. Dalam menyampaikan misi itu tidaklah mudah. Rasul dihalangkan oleh berbagai rintangan seperti pemberontakan, penolakan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah memberikan seorang Rasul berupa mukjizat atau kejadian yang luar biasa, yang dengan itu Rasul mampu melewati berbagai rintangan tersebut dan misi dakwahnya pun dapat berhasil. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita melihat video berikut ini. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi ke luar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak,
bahkan berbicara saja ia tidak mampu. Mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Video tadi adalah video tentang mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api ketika beliau dibakar oleh Namrud dan bala tentaranya. Kita lanjut ke pembahasan. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ada 5 poin pembahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah pengertian mukjizat. Yang kedua, macam-macam dari mukjizat. Yang ketiga adalah contoh mukjizat. Yang keempat adalah kejadian luar biasa selain mukjizat. Yang terakhir adalah hikmah dari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Poin pertama adalah pengertian dari mukjizat. Mukjizat secara bahasa adalah suatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti kebenaran risalahnya. Mukjizat tidak dapat dipelajari dan dilawan oleh siapapun dan datangnya secara tiba-tiba. Biasanya mukjizat datang ketika Rasul terhimpit dan terjepit oleh musuhnya. Misalnya ketika Rasul membela diri dan menjawab tantangan dari musuhnya. Dalil dari mukjizat yakni terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai para manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran Karim. Poin yang kedua yakni macam-macam mukjizat. Ada 2 macam mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah atau hissiyah atau mukjizat yang terbatas. Yang kedua adalah mukjizat akliyah atau maknawiyah atau mukjizat yang tidak terbatas. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah. Yang dinamakan dengan mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak dan dapat ditangkap oleh panca indera, seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Yang kedua adalah mukjizat akliyah, adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran, seperti Al-Quranul Karim. Keistimewaan daripada mukjizat akliyah ini yaitu
berlaku sepanjang zaman bagi orang-orang yang mau berpikir. Poin yang ketiga adalah contoh dari mukjizat. Di sini saya akan menjelaskan 5 contoh mukjizat dari masing-masing nabi. Yang pertama adalah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mampu membuat bahtera. Bahtera di sini adalah kapal yang mampu mengangkut jutaan umat manusia dan berbagai hewan yang berpasang-pasangan. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan kaumnya dan beberapa hewan dari azab Allah kepada kaumnya yang ingkar kepada Nabi Nuh. Yang kedua adalah mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim contohnya adalah beliau tidak mampu terbakar oleh api ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud dan pasukannya. Yang ketiga adalah contoh mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat, yakni bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menciptakan burung dari tanah, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, bisa mengetahui makanan yang ada di dalam rumah. Terus kemudian lagi contoh dan mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya, mampu merubah tongkatnya menjadi ular, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Ada 2 jenis mukjizat dari Nabi Muhammad. Yang pertama adalah mukjizat berupa sabda. Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad pernah bersabda pada masanya, kerajaan Romawi akan tumbang di tangan orang-orang Islam. Ternyata hal itu terjadi ketika masa kekhalifahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Raja Romawi terbukti untuk di bawah kekuasaan Islam. Yang kedua adalah mukjizat yang berupa perbuatan. Contohnya adalah mukjizat Nabi, yakni mampu memotong rembulan menjadi 2 bagian dan mengeluarkan air dari sela-sela jari-jarinya. Poin yang keempat adalah kejadian luar biasa selain mukjizat. Ada kejadian luar biasa selain mukjizat, yakni karomah, maunah, dan irhas. Karomah secara bahasa berarti kemuliaan atau keluhuran. Secara istilah, karomah adalah suatu hal yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada para walinya. Wali Allah di sini artinya adalah orang yang dikasihi oleh Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah karomah Sunan Kalijogo yang mampu membuat tiang secara utuh dari pecahan kayu tanpa pelekat, yang tiang tersebut sekarang dijadikan tiang masjid di Demak. Yang kedua adalah maunah. Maunah secara bahasa adalah pertolongan. Secara istilah adalah suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, baik itu nabi, wali, maupun orang biasa. Contohnya adalah orang biasa, yakni nenek-nenek yang secara fisik dia tidak punya kekuatan, yang mampu menjebol tembok ketika dalam keadaan genting. Terus yang ketiga adalah irhas. Irhas merupakan suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi atau rasul. Contohnya adalah irhas yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mampu berbicara di waktu kecil. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas shalihin. Nabi Isa mampu berbicara di masa kecilnya untuk membantah tuduhan orang-orang yang mengatakan ibunya berbuat zina. Poin yang terakhir adalah hikmah akan adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama, hikmahnya adalah mengalahkan dan melemahkan terhadap orang-orang yang menentang dakwah Rasul. Yang kedua adalah memperkuat keimanan dan menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah membuktikan atas rasul-rasul yang diutus oleh Allah
dan ajaran-ajarannya. Yang keempat adalah mampu mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir adalah tidak takut terhadap segala kesulitan, karena yakin Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang telah saya sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencari persamaan dan perbedaan antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Jawaban dapat dikirim melalui email yang telah tertera di kolom deskripsi dan terakhir dikumpulkan minggu depan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.